Sejak Oktober ini, Rusia lebih banyak melancarkan serangan drone. Lebih tepatnya, drone kamikaze atau bunuh diri. Drone-drone itu sendiri adalah pasokan dari Iran. Iran dan Rusia nyatanya telah bersekutu sejak lama. Rusia seringkali membantu negara itu terutama pada konflik-konflik besar di Timur Tengah. Sekarang, Iran menjadi penyuplai besar drone berkinerja tinggi ke Rusia. Iran telah menjadi salah satu negara yang mampu membangun drone canggih. Sebaliknya, Rusia masuk ke Liga Negara Dikdaya bersama Amerika Serikat dan Cina. Singkatnya, Rusia memiliki segalanya, infrastruktur, sumber daya manusia begitupun pengalaman. Tapi untuk drone, entah tahu kenapa Rusia tidak sanggup mengembangkannya. Untuk itu, Rusia sangat bergantung pada pasokan drone Iran. Salah satu drone yang sudah dipakai bernama Shahed 136. Serangan terakhir drone ini pada 10 Oktober lalu, di mana dia berhasil lumpuhkan pasukan Ukraina di beberapa kota. Hari setelahnya, drone Shahed 136 ini menyerang wilayah sipil dan infrastruktur. Serangan drone Rusia saat ini menyasar kota-kota besar di Ukraina, khususnya di Kiev. Zelensky mengatakan bahwa serangan drone Rusia akan terus berlanjut. Serangan-serangan ini akan terus terjadi untuk minggu bahkan bulan-bulan mendatang. Rusia telah memesan ribuan lagi drone Shahed Iran, menurut intelijen kami, terang presiden itu. Niat Rusia menginginkan lebih banyak drone bunuh diri karena beberapa alasan. Selain kinerjanya yang mengagumkan, kondisi Rusia saat ini juga mengharuskan penggunaan platform tak berawak ini. Yaitu sebagai opsi serangan lain, menggantikan serangan mereka yang mahal. Sebelumnya, Rusia menggempur Ukraina dengan rudal maupun jet tempur. Tapi sayangnya, serangan ini tidak membuahkan hasil. Perlu diakui, kemampuan bertahan Ukraina cukup baik selama ini. Berkat bantuan senjata, mereka berhasil bertahan hadapi serangan udara Rusia. Kenapa disebut mahal? Karena memang harga rudal maupun jet tempur tidak murah. Harga satuan rudal bisa mencapai ratusan ribu dolar. Sedangkan harga per unit drone macam Shahed 136 hanya sebesar 10.000 dolar. Menurut beberapa sumber, drone ini bahkan dapat diproduksi dalam jumlah besar setiap harinya dan Rusia memesan lebih banyak drone Iran dengan jenis berbeda. Melihat kinerja Shahed 136 yang baik, Rusia ingin drone yang lebih besar. Drone itu bernama Arash-2, yang merupakan platform bunuh diri juga. Drone Arash ini telah sampai di Rusia sejak 15 Oktober. Dibandingkan Shahed 136, Arash-2 ini lebih besar dan cepat. Bisa menjadi mimpi buruk bagi sistem artileri Ukraina. Drone Arash-2 ini dilengkapi dengan navigasi inersia dan panduan GPS. Drone dapat terbang sejauh 2000 km. Sangat cocok untuk mengemban misi, berburu, jarak jauh. Mengapa disebut drone kamikaze? Tidak seperti drone yang kembali ke pangkalan setelah rudal diluncurkan, drone kamikaze atau bunuh diri dihancurkan dalam serangan. Kamikaze sendiri merupakan istilah yang digunakan pilot Jepang dalam Perang Dunia Kedua untuk serangan bunuh diri dengan menabrak target musuh. Ukraina mengatakan Rusia mengimpor drone dari Iran, di mana mereka dikenal sebagai Shahed 136, yang dapat diterjemahkan sebagai yang rela berkorban saat perang. Shahed 136 pertama kali muncul dalam perang pada bulan September. Meskipun digambarkan sebagai drone kamikaze, drone itu lebih baik dianggap sebagai rudal jelajah kecil dengan kapasitas destruktif yang relatif terbatas. Meskipun begitu, drone Shahed 136 mampu membawa rudal dan memiliki muatan sekitar 50 kg, 110 pon. Itu berarti mereka dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. Selain memiliki panjang 3,5 meter, Shahed 136 memiliki lebar sayap 2,5 meter, dengan berat 200 kg dan dapat menempuh kecepatan hingga 115 mph. Jarak yang dapat ditempuh hingga 1550 mil dan menggunakan mesin push propeller. Bentuk sayap triangular milik drone tersebut membuat Shahed 136 terlihat seperti setrika. Yang mengejutkan, drone ini tak memiliki kamera dan hanya dipandu dengan menggunakan navigasi satelit. Hal tersebut mengakibatkan Shahed 136 hanya dapat menyerang target jarak dekat yang telah dipantau sebelumnya. Bagaimana kerja drone saat pertempuran? Drone Shahed yang telah diganti namanya oleh Rusia menjadi Gran-2 dikemas dengan bahan peledak dan diprogram untuk berkeliaran di langit sampai mereka menukik ke sasaran.
Kawanan drone itu juga mengingatkan pada pilot kamikaze Jepang era Perang Dunia Kedua yang menerbangkan pesawat bermuatan bahan peledak mereka ke kapal perang dan kapal induk AS selama perang di Pasifik. Drone ini didukung oleh mesin 50 tenaga kuda dengan kecepatan tertinggi 185 km per jam. Teknologi drone baru tidak membutuhkan personel terlatih untuk dikorbankan, atau menghabiskan banyak uang membangun pesawat canggih untuk menghantam target. Ditembakkan dari peluncur truk secara berurutan, drone dapat terbang rendah dan lambat, sehingga lebih mampu menghindari deteksi radar. Drone Shahed hanya membawa muatan peledak 40 kg, yang artinya jika dibandingkan dengan kekuatan ledakan yang dimiliki rudal konvensional seberat 480 kg, hulu ledak dapat dikirim pada jarak yang jauh lebih jauh.